Di zaman yang semakin serba cepat ini, kita semua dipaksa untuk bisa menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Hal ini akhirnya membuat sebagian besar individu melakukan multitasking. Apakah Anda termasuk salah satunya? Ternyata, melakukan multitasking memiliki beberapa dampak negatif yang justru membuat pekerjaan kita menjadi tidak maksimal. Apa saja itu dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Welcome to Creator's Mind. Dampak buruk pertama dari multitasking adalah membuang waktu lebih banyak. Butuh waktu untuk mengaktifasi ulang sesuatu. Ketika berpindah-pindah fokus dalam bekerja, kita akan membutuhkan beberapa waktu untuk mengumpulkan segala informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Mungkin terdengar sederhana, namun bayangkan jika kita terus melakukan ini terus-menerus. Pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat harus tertunda beberapa hari hanya karena kita membutuhkan waktu lebih untuk mengumpulkan informasi yang sama setiap saatnya. Yang kedua, dampaknya adalah membuat masalah lebih banyak. Sebagian besar kesalahan di ruang operasi disebabkan saat dokter melakukan multitasking ketika bekerja. Begitu pula kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar terjadi karena individu memainkan handphone sambil menyetir. Bayangkan saja, kita masih sering melakukan error atau kesalahan saat melakukan suatu pekerjaan, walaupun sudah memberikan seluruh perhatian dan fokus di sana. Apalagi ketika otak kita dipaksa untuk membagi konsentrasinya pada dua pekerjaan berat sekaligus. Tentunya hal ini meningkatkan masalah dan kesalahan ketika bekerja. Dampak yang ketiga, menguras energi kita lebih banyak. Ketika melakukan multitasking, kita mengaktifkan beberapa bagian otak yang berbeda secara bersamaan. Hal ini tentunya akan menguras tenaga dengan lebih cepat. Jika kita lelah atau capek karena mental atau brain fog, mungkin itu karena otak kita sudah menggunakan cukup banyak tenaga untuk multitasking. Ibaratkan otak kita seperti smartphone saat ini. Ketika kita membuka banyak aplikasi secara bersamaan dan tidak menutup aplikasi lain saat berpindah ke aplikasi lainnya, tentunya handphone kita akan menjadi lebih mudah panas sehingga mempercepat daya baterai habis. Sama halnya dengan otak kita. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, maka otak kita akan lebih cepat kelelahan dan mengalami brain fog. Dampak buruk yang keempat, memberikan tekanan pada memori otak. Kita bisa menyimpan memori seperti nomor telepon, password, atau hal lainnya dalam waktu tertentu. Tapi, ketika kita berpindah-pindah memori dalam waktu yang singkat, maka kita bisa melupakan sesuatu lebih cepat. Seperti kita bisa tidak mengingat percakapan apa yang baru saja dilakukan. Untuk menyimpan suatu informasi ke dalam otak, informasi tersebut harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu, baru bisa tersimpan dengan baik di dalam otak. Jika kita memaksa otak untuk menyimpan informasi yang banyak dalam beberapa waktu yang berdekatan, maka informasi yang diterima tidak akan melewati semua tahap tersebut, sehingga mudah untuk dilupakan. Akibatnya, kita bisa melewatkan hal-hal yang penting yang seharusnya kita ingat dan kita pahami. 4 dampak negatif tersebut tentunya akan mengurangi produktivitas kita. Lantas, bagaimana cara untuk mengurangi multitasking? Terdapat 2 cara untuk melakukannya. Yang pertama, secara eksternal, yaitu dari luar tubuh kita. Dan yang kedua, secara internal, yaitu dari dalam tubuh kita. Yang pertama, eksternal. Kita perlu mengatur sekitar kita dengan sedemikian mungkin sehingga mencegah kita untuk melakukan multitasking. Hal ini dapat dilakukan dengan mematikan notifikasi atau menyalakan mode fokus pada handphone kita, sehingga tidak ada distraksi saat fokus melakukan satu tugas. Kita bisa juga mendengarkan musik, sehingga menghalau gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita mengerjakan sesuatu, usahakan untuk selalu mengendalikan keadaan sekitar kita, sehingga kita dapat bekerja lebih maksimal. Yang kedua adalah internal. Apakah sumber distraksi terjadi di dalam pikiran kita? Pasti kita pernah mengalami hal ini. Ketika sedang melakukan suatu hal, otak kita malah memikirkan hal lain yang tidak ada hubungannya. Saat melakukan percakapan, apakah kita sedang fokus mendengarkan atau malah melakukan 2 atau 3 hal lain secara bersamaan? Untuk mengatasi masalah internal ini, kita dapat juga melakukan self-talk. Tanyakan kepada diri sendiri, di mana pikiran kita sering berlabuh. Apa di masa lalu, di masa depan, atau di masa sekarang?
Kita juga bisa menggunakan timer untuk bisa masuk ke fase deep work, di mana kita menghiraukan pekerjaan lain sebelum menyelesaikan satu pekerjaan. Atau bisa juga dengan membuat list prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Tentunya dengan berfokus dalam satu kegiatan dapat membuat kita menyelesaikan satu pekerjaan lebih cepat dan maksimal. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti kita harus menolak segala ide yang bermunculan secara mendadak. Kita dapat mencatat terlebih dahulu ide-ide tersebut untuk dipikirkan lebih dalam nantinya. Multitasking seringkali dilihat sebagai sesuatu hal yang positif, karena dapat membantu individu dalam menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Padahal, multitasking lebih banyak memberikan dampak yang negatif pada pekerjaan kita. Oleh karena itu, kendalikan faktor eksternal dan internal kita sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Dan kita pun bisa menjadi pribadi yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!